Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khaliful Aziz dan RP 500122125. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pengganti kuis untuk mata kuliah atau versi untuk bab global optimasi, metode simulated annealing dan genetik algorithm. Berikut adalah soal dari mata kuliah dari tugas ini. Ada 5 soal. Yang pertama yaitu jelaskan keuntungan dan kelebihan dari optimasi global ini, simulated annealing dan genetic algorithm. Kemudian jika data generasi, diops-nya diaturnya y cos omega 0 M1 X plus M1 M2 dengan true model M1 sama dengan 2,5 dan M2 sama dengan 6. Kemudian eh, omega 0 sama dengan 20, X-nya dari 0 sampai 2. Bagaimana inverted model M1 dan M2 untuk simulated annealing dan genetic algorithm. Kemudian nomor 3 dengan data yang sama, tapi diberikan noise sebesar mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 0,3 untuk kedua algoritma kita cari tahu hasil versinya. Kemudian 4 apa pengaruh pemberian noise pada nomor 3 dibandingkan dengan nomor 2 yang free noise. Jadi ini adalah jawaban dari soal-soal tersebut. Pertama yaitu simulated annealing, keuntungan dan kelebihan dari optimasi global. Seperti yang kita tahu, optimasi global adalah salah satu metode inversi untuk mencari nilai estimasi. Kelebihan global lebih baik daripada lokal karena optimasi global tidak mudah terjebak pada minimum lokalnya. Di sini kita menggunakan metode yaitu simulated annealing dan genetic algorithm. Untuk method annealing ini sendiri terinspirasi dari proses pendinginan logam dalam fisika, yaitu eh, logam di, dilelehkan, kemudian dipanaskan secara lambat agar menjadi logam yang kuat, agar menjadi struktur kita dengan minimum energi. Untuk kodenya sendiri didasarkan pada model awal, kemudian jadi ada inisiasi solusi awal dan temperatur awal, kemudian ada mencoba solusi baru. Jadi kita membuat solusi baru, kemudian kita hitung errornya. Jika error kecil, maka itu dapat menjadi acuan. Tapi jika error besar, kita membuat nilai baru dengan random, random. Nah, kemudian jika randomnya lebih, jika hasilnya errornya lebih kecil, maka kita terima. Jika tidak, maka kita tolak. Dan begitu, keuntungan dari simulated analysis sendiri itu mudah diaplikasikan, bahkan lebih sederhana dibandingkan GA, nanti akan dijelaskan. Kemudian dapat menemukan minimum log global walaupun sudah menemui minimum lokal karena sehingga tidak mudah terjebak pada minimum lokal. Kemudian menggabungkan kelebihan Monte Carlo yang pada temperatur tinggi dan lokal optimasi temperatur rendah. Karena pada simultan sendiri dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Kemudian konvergensinya lebih cepat dibandingkan Monte Carlo. Jadi diambil kelebihannya bahkan lebih dari Monte Carlo juga. Kemudian yang kedua adalah genetic algorithm. Jadi ini sama terinspirasi dari konsep evolusi biologis seperti seleksi alam, perkawinan atau mutasi. Jadi dari proses evolusi tersebut akan menghasilkan produk atau populasi yang unggul. Untuk logika algoritmanya sendiri dasarkan pada kita membuat polisi awal secara asak, kemudian kita mencari nilai fitnessnya untuk semua individu, kemudian kita pilih individu yang terbaik, kemudian kita kawin silangkan, kemudian kita mutasi agar tetap ada variasinya, kemudian kita cek apakah
sudah menemukan yang terbaik. Kemudian di sehingga hasilnya disimpan. Dan begitu keuntungan dari algoritma ini yaitu mudah diaplikasikan dan tetap noise data, tidak memerlukan turunan dan mampu eksplorasi banyak kemungkinan solusi secara paralel, dan walaupun telah menemukan lokal minimum, tapi tetap bisa keluar dari global minimum karena ada proses mutasinya. Kemudian nomor dua yaitu model inversinya, kita mencari model inversi dengan true model M1 2,5 dan M2 6. Dengan detrue-nya seperti yang soal sebelumnya. Jadi di sini untuk semua ini hasil versinya ditemukan 21,5, 0,54 dan M2-nya 5,9896. Ini cukup dekat dengan dengan true modelnya. Ini jadi bisa hasil inversinya true estimate-nya. Bila di pada grafik yang dihasilkan cukup mirip antara hasil true data pada garis hitam dan estimasi model pada titik merah. Ini proses modelnya untuk M1 dan M2 dan dengan iterasi. Jadi ini pertama error masih tinggi, terus turun 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 hingga mendapatkan error yang rendah. Ini juga. Kemudian begitu juga dengan error dan iterasi. Jadi pertama error tinggi, terus semakin turun 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 hingga errornya kecil pada iterasi ke 400. Kemudian untuk algoritma teknik algoritma sendiri, nilai hasil inversinya bahkan lebih mirip lagi dengan true modelnya 2,5 dan 6. Di sini 2,5 persis dan 6,001. Selisih 0,001 sangat sedikit. Ini hasil grafiknya mirip sekali, mepet mepet sekali. Jadi berhasil mengestimasikan eh, modelnya hasil hasil inversinya. Ini untuk errornya. Jadi awal terus semakin turun 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 hingga sampai sangat kecil. Kemudian ini untuk modelnya. Jadi pertama untuk M1 airnya besar, terus turun-turun jadi errornya dikit. Begitu juga dengan untuk yang M2 dari tengah-tengah dari model awal terus turun naik jadi sehingga sesuai dengan true modelnya. Kemudian pada nomor 3 yaitu jika tadi semuanya tanpa noise, ini dengan diberikan noise. Nah, di sini sendiri pada coding ditambahkan sebagai random. Jadi nilainya bisa acak setiap kali penjalanan coding. Untuk simulated annealing sendiri, M1-nya ditemukan 6,5118 dan M2 5,9256. Ini walaupun beda, tapi juga tetap mendekati dengan nilai aslinya yaitu 2,5 dan 6. Selisih 0, sekian saja. Berikut hasil grafiknya. Ini tidak lebih tidak lebih bagus daripada yang sebelumnya yang tanpa noise. Jadi di sini lebih kualitasnya berkurang, jadi tidak mepet banget dengan tur datanya yang garis hitam bandingkan estimasi hasil versinya pada garis merah putus-putus. Kemudian untuk ini parameter modelnya dapat menemukan errornya untuk satu dan dua, tapi tidak benar-benar sama, tapi bisa dianggap mendekati. Untuk errornya juga dari tinggi banget terus turun hingga errornya kecil. Untuk genetik algorithm sendiri relatif lebih bagus daripada yang SA. Di sini M1-nya diketemukan inversinya 2,4991 dan M2-nya 5,9846. Dari true modelnya 2,5 dan 6. Ini grafik hasilnya. Jadi di sini kelihatan dibandingkan yang SA tadi, ini lebih bagus, lebih mepet dengan true datanya. Yang garis hitam di true data dan hasil inversinya, hasil model estimasinya di garis merah yang sangat mepet dengan garis hitam tersebut. Kemudian ini untuk error dan iterasinya dari error tinggi terus ke rendah, dan ini untuk model estimasi yang sudah dari itu. Nah, dari kedua proses versi tersebut dengan noise dan data tanpa noise dan dengan noise, kita dapat mengambil kesimpulan tentang pengaruh pemberian noise dibandingkan tanpa noise pada hasil versi. Jadi
Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh besar, terutama pada saat ini karena noise yang kita gunakan kecil, hanya 0,3. Mu-nya juga nol. Tapi tetap aja berpengaruh pada hasil model inversinya. Jadi dengan tambah noise, maka lebih lebih hasil inversinya lebih jelek, relatif lebih jelek daripada yang tanpa noise. Tanpa noise bahkan hampir sempurna sesuai dengan estimasi model. Akan tetapi, ya seperti yang disebut sebelumnya, karena ini metode inversi dan noise-nya pun pada kode itu random, maka setiap penjalanan kode itu berbeda-beda hasilnya. Jadi ketika running pertama bisa jadi hasilnya beda dengan running kedua. Oleh karena itu karena kodenya menggunakan random, jadi tidak berbeda-beda. Hasil yang dikeluarkan berbeda. Bahkan bisa jadi akan terjebak pada minimum lokal. Jadi untuk menghasilkan hasil yang maksimal diperlu dijalankan kodenya berkali-kali hingga menemukan kode yang maksimal. Jadi kurang lebih kedua metode sama-sama dapat mencari model estimasi atau dapat menginversi suatu model dengan baik, baik dengan noise maupun tanpa noise. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.